Pernahkah kita merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani? Terkadang masalah datang bertubi-tubi. Pekerjaan tak sesuai harapan, hubungan manusia yang penuh luka, dan doa-doa yang seakan tak kunjung terkabul. Di saat itu, seringkali kita bertanya, "Mengapa aku? Mengapa hidupku seberat ini?" Namun, sesungguhnya pertanyaan itu bukan tentang mengapa, melainkan tentang untuk apa. Untuk apa Allah menurunkan ujian? Untuk apa kita dibiarkan menangis? Untuk apa kesabaran itu diwajibkan? Mari kita mulai dengan sebuah kisah. Suatu ketika, seorang lelaki datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah. Ia berkata, "Wahai Abu Sa'id, aku sering berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Mengapa demikian?" Hasan al-Basri menjawab dengan lembut, "Wahai saudaraku, jangan engkau kira Allah tidak mendengar. Tetapi bisa jadi engkau meminta sesuatu yang jika dikabulkan akan membinasakanmu. Atau bisa jadi Allah menyimpannya untukmu di akhirat, pada saat engkau paling membutuhkannya." Disinilah letak kesabaran. Bukan berarti kita tidak boleh berharap segera, tetapi kita harus percaya bahwa waktu Allah selalu tepat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini seakan berbisik pada jiwa kita. Tenanglah, engkau mampu melewati ini. Jika tidak, Allah tidak akan menimpakan padamu. Coba kita lihat kehidupan kita sendiri. Berapa banyak kesulitan yang dulu kita anggap tak mungkin terlewati, ternyata kini tinggal kenangan. Berapa kali kita menangis di malam hari, lalu di pagi berikutnya kita tersenyum karena solusi datang dengan cara yang tidak terduga. Begitulah sabar. Ia bukan menunggu ujian hilang, tetapi mengajarkan hati untuk tetap kokoh walau badai belum reda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ditimpa kesulitan ia bersabar, maka itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa hidup orang beriman itu tidak pernah merugi. Sabar maupun syukur, keduanya tetap kemenangan. Mari kita ingat kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau seorang nabi yang kaya raya, punya keluarga besar, harta melimpah, dan kesehatan yang prima. Tapi kemudian Allah mengujinya dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta, bahkan anak-anaknya wafat. Namun yang luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh kepada manusia. Ia hanya berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan, dan Engkaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Dari doa ini, kita belajar bahwa sabar bukan berarti diam tanpa doa. Sabar adalah tetap berdoa, tetapi dengan penuh adab, penuh tawakal. Berapa banyak dari kita yang saat berdoa justru penuh keluh kesah. Kita sering berkata, "Ya Allah, mengapa hidupku sulit?" Padahal doa para nabi penuh kelembutan, bahkan di tengah penderitaan yang jauh lebih berat. Disinilah kita perlu belajar bahwa sabar bukan sekedar menahan, tetapi juga memperindah cara kita bermunajat. Ada satu kisah dari seorang sahabat, Khabbab bin Al-Arad. Ia disiksa oleh kaum Quraisy karena keislamannya. Badannya disetrika dengan besi panas, namun ia tetap teguh beriman. Ketika sahabat-sahabat lain merasa berat, mereka berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa agar Allah memberi kemenangan kepada kita?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji tubuhnya menjadi dua, ada yang disisir dengan sisir besi hingga terkelupas dagingnya. Namun hal itu tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Lalu beliau menegaskan, demi Allah, perkara ini akan Allah sempurnakan hingga seorang musafir berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa takut kepada siapapun kecuali Allah. Tetapi kalian ini tergesa-gesa. Di sini kita belajar bahwa tergesa-gesa ingin hasil instan seringkali justru membuat kita rapuh. Mari kita tarik kehidupan modern. Kita terbiasa dengan segala yang serba cepat. Makanan instan, informasi instan, bahkan hubungan instan. Tapi kesabaran bukan instan. Ia seperti pohon, butuh waktu untuk berakar, bertumbuh hingga berbuah. Jika kita bisa bersabar, maka jiwa kita menjadi tenang, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Saudaraku, mari kita akhiri dengan doa, semoga menjadi pegangan dalam ujian kita. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang sabar. Karuniakan hati yang ridho, jiwa yang tenang, dan bantulah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadah kami kepadamu. Hidup ini tidak pernah lepas dari ujian, tapi ingatlah, ujian bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Seperti besi yang ditempa dengan api, semakin dibakar, semakin kokoh. Maka bersabarlah, karena setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Allah telah berjanji dalam surah Asy-Syahr ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.